saudara-saudari, Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu. Sebelum misalnya kita ngomongin kenapa aku korupsi itu, mungkin karena topik yang lagi populer tentang KPK ya. Kalau saya menganggap KPK itu secara kasar itu omong kosong, itu nonsens. Saya baru tanya sama teman saya, penduduk Hong Kong berapa? 10 juta. Oke, KPK-nya itu penyidiknya berapa? 6.000. Indonesia berapa penduduknya? 240 juta. Penyidiknya berapa? 80. Itu pun 20 ditarik polisi. Anda mau membongkar korupsi apa dengan 60 penyidik? Dengan korupsi yang sudah melesak ke relung-relung hati kita, ke sudut-sudut sempit dari ruang-ruang sosial kita, dengan 80 penyidik. Bullshit. Kecuali dia hanya mengurusi hal-hal yang berguna bagi pencitraan. Pencitraan ini dilakukan bukan oleh pemerintah, oleh publik, oleh kita juga. Kita ingin membuat pencitraan tentang diri kita sendiri, bangsa Indonesia ini, bahwa kita memerangi korupsi. Tapi kita nggak pura-pura tidak menyadari bahwa perang itu sia-sia. Kata pemberantasan itu dusta, nggak mungkin dia memberantas dengan 60 penyidik. Mengurusi satu hal aja Senturi nggak selesai-selesai. Berapa dia tuh 30-an kasus korupsi setahun. Berapa puluh ribu kasus korupsi di negeri ini. Udah gitu masih dikempes-kempesin juga. Jadi kenapa KPK itu ribut? Karena KPK itu adalah harapan. Pencitraan yang kita bikin itu penting untuk memberitahu kepada kita bahwa kita masih punya harapan. Dan harapannya itu apa? Menurut saya KPK itu cuma lampu kecil dari sebuah lilin yang tidak mampu menerangi gedung yang besar. Dan kita sama-sama mengeroyok KPK hanya untuk supaya angin besar tidak meniup mati dia. Kita mengepung. Kenapa? Karena tinggal itu harapan kita sebagai pencitraan. Kita menjaga harapan. Cuma menjaga harapan. Jadi seharusnya Komisi Harapan Pemberantasan Korupsi. Kita mengharap nggak bisa memberantas, tapi sebatas harapan. Kalau Anda ingin memberantas seperti di Cina, nggak mungkin. Tapi masih jauh lebih baik daripada ada harapan sama. Akhirnya kita akan bicara seperti itu. Karena Anda sudah hampir kehilangan harapan. Tapi kan kita selalu positif. Ya betul. Makanya saya datang berkali-kali ke sana gitu kan. Saya selalu positif karena saya berkali-kali datang ke sana. Saya membantu sama-sama untuk nalangi ini supaya jangan ada angin yang bertiup. Kasihan orang kalau lampu ini mati, jutaan orang kehilangan harapan. Begitu dia kehilangan harapan, yang bunuh diri tidak 50.000 lagi setahun. Statistik 50.000 setiap tahun. KPK mati itu lebih pada yang bunuh diri dengan berbagai macam alasan. Saya menghindari bunuh diri itu. Saya berani masang badan, saya berteriak kepada para mahasiswa dan itu. Kalau seorang Abraham sudah mewakafkan dirinya dan dia menjadi jenderal di depan peperangan ini, rakyat mana yang tidak berani di belakangnya, yang tidak juga mewakafkan keringatnya, hartanya, tenaganya, bahkan nyawanya untuk perang seperti ini. Elemen manapun yang tidak bersedia seperti itu, berarti dia menentang usaha kita untuk memerangi itu. Tidak hanya rakyat kecil, bahkan presiden pun kalau dia menghalangi, dia adalah musuh dari orang yang sudah mewakafkan itu. Sebenarnya itu retorik, Pak. Saya sadar benar posisi KPK. Tapi itu penting saya ucapkan supaya lilin itu menjadi sudah itu lilin kecil itu. Saya forum seperti ini bisa nggak bikin karya James Sunda itu lilin-lilin kecil? Nah, itu kita bikin bersama. Maksud saya dari Saya kacamata pandang saya Pak sebagai budayawan. loh, saya buayawan. Saya buayawan. Nanti saya bawa idenya Pak. Kalau buaya sih ya gitu Pak. Namanya buaya kan hidupnya di dua daratan. Jangan nyinggung saya Pak. Jangan nyinggung saya, kita sama-sama buaya. Oh iya betul, berarti kita saudara. Iya. Ya, yang jelas walaupun saya namanya Dahana, itu artinya api, juga pabrik mesiu juga gitu. Saya tidak memproduksi lilin dan tidak memproduksi api. Ya kan?
Saya kalau disuruh bekerja oleh Bapak Ibu untuk menyediakan jeraminya boleh, atau menyediakan kayu bakar boleh. Tapi kitalah yang membuat api itu bersama, ya kan? Saya tidak akan bisa mengubah apapun dari diri Anda, bahkan Allah pun tidak bisa, karena Anda sendiri yang mengubahnya, termasuk menciptakan api kecil itu. Saya nggak bisa menyalakan api itu, nggak bisa. Tapi kalau Anda butuh koreknya, ada koreknya, nyalain sendiri. Gitu. Nah, disinilah kita bicara tentang ininya. Sampai nanti di rumah Anda, ketika Anda lagi di kloset, mau tidur, bincang dengan anak, nonton TV, ada inspirasi yang tiba-tiba, blup, api itu menyala. Nah, kalau misalnya kita bisa berlangsung seperti ini, begitu banyak lilin menerangi kita, ruang besar manapun bisa kita padamkan dengan itu. Paling tujuannya seperti itu. Kalau bisa kita tidak bisa memadamkan negeri ini, kita padamkan rumah kita, hati anak kita, hati istri kita, adik kita, pembantu kita. Itu sudah perbuatan yang besar. Jadi ini forum harapan lilin-lilin kecil gitu. Forum menyalakan lilin. Sudah menyalakan, bukan cuma harapan. Hah? Gimana? Sudah menyalakan, bukan cuma harapan. Lilin itu harapan. Karena belum jadi kenyataan, Pak. Begitu nyala lilin itu, perilaku Bapak udah berubah belum? Pikiran Bapak sudah berubah belum? Integrasi dari tiga hal itu belum? Makomnya dari tiga ini udah meningkat belum? Tapi paling tidak awalnya adalah lilin hati ini kita menangkan, kita nyalakan. Baru kita berproses pelan-pelan pada tingkat yang lebih praktis, pada implementasi. Nah, kalau implementasi saya nggak urusan, Pak. Implementasi Bapak Ibu sekalian dalam bentuk karya apa, karya seni, karya manajerial, karya akuntansi, terserah. Yang penting di sini adalah forum kita menyalakan hati bersama. Kalau ada yang redup hatinya, bisa datang bersama-sama, kita bantu. Ayo kita tutupi supaya jangan ada anginnya. Seperti KPK juga. KPK ini kan mau diredupkan kan. Nah, Bapak bisa jadi KPK kecil. Kita datang. Tapi ide ini ada yang pernah jalan di bangsa ini. Ya, syukur. Iya betul. Kalau pada masa revolusi terjadi. Kalau kita mulai presidennya pada masa revolusi, ada kelompok-kelompok kecil itu yang meniup, mulai dari itulah Wahidin segala itu kan, itu yang membuat lilin-lilin itu kan. Sampai akhirnya setiap anggotanya itu menjalankan implementasinya atau praksisnya sehari-hari kan. Tamrin begini, ini begini, ya kan? Sutomo begini, Supomo begini, dan akhirnya mereka dalam satu jalinan yang luar biasa ditambah dengan momentum sejarah melahirkan negara kan, gitu kan. Kelihatan nggak itu ada kondisi yang bisa jadi? Nah, di sini problemnya itu nggak ada. Bahkan kalau boleh saya mengatakan, kondisi yang sekarang itu memiliki satu mekanisme untuk menghindar terciptanya yang begitu. Nah, dalam situasi seperti itu, kita butuh kekuatan besar untuk bisa menjadi seperti itu lagi, masa founding fathers. Dan kita nggak punya kekuatan itu. Akhirnya kita memilih yang sangat minoritas ini. Nggak bisa datang ke kiai lagi. Nggak bisa. Kita gini-gini aja deh. Gini-gini aja deh, ya, kecil-kecil, bermanfaat syukur, nggak bermanfaat alhamdulillah gitu ya. Ya beneran. Ya. Karena Mas dulu ingat almarhum Cak Nur tuh di kelas gitu. Orang Madinah sih kita kan awalnya juga dari tinggi ini dulu ya, saya masih mahasiswa, masih SMA malah. Terus kalau nggak salah almarhum Cak Nur bilang pada waktu itu, saya nggak berniat bikin Karang Madinah dengan teman-teman ini jadi besar, jadi kerajaan besar, jadi presiden atau apa waktu awal-awal. Cuma satu niatnya, trendsetter katanya, penentu kecenderungan. Jadi kita mulai dulu. Apa trendsetter? Trendsetter. Jadi ketika orang nggak membawa diskusi-diskusi keislaman itu ada di masjid-masjid di kampung, sarungan, kita bawa aja ke kota. Hotel besar, gedung besar, pakai pos. Jadi kemudian itu juga menjadi nilai korban society. Jadi orang-orang kota juga ngomongin tentang agama, tentang Islam, kemudian ada waktu itu kalau nggak salah almarhum Cak Nur bilang
Jadi tugas kita cuma jadi trendsetter aja, kalau itu kecenderungan. Jadi kalau udah jadi trendsetter kan udah model, berarti orang lain jadi ikut, jadi gede sendiri. Udah datang belum? Ya, tidak tahu apakah terus tren itu udah di set atau belum. Ya, ini kan maksudnya cara berpikir baru kan yang mau dibuat dari formula ini. Kalau saya sih tidak ingin menjadi trendsetter. Karena begitu kita main dengan settingan semacam itu, kita harus bermain dengan perangkat-perangkat modern. Ya, perangkat-perangkat modern itu sifatnya institusional. Itu bisa media, bisa jaringan, macam-macam gitu. Ada kapitalisasi juga, ya kan? Ada pendukung, followers, apa dan yang lain-lain. Jadi begitu udah kita main institusi itu berat. Karena beratnya itu kenapa? Bukan saya nggak bisa mengadakan itu semua. Beratnya adalah ketika kita harus berhadapan juga dengan settingan yang lain yang juga memiliki jaringan-jaringan seperti itu juga. Akhirnya apa yang terjadi? Konflik interest. Nah, saya nggak mau main. Artinya antara tren satu dengan tren yang lain sebenarnya terjadi kompetisi. Mau itu sifatnya intelektual, modis, fad dan yang fashion dan yang lain-lain, pasti akan terjadi kompetisi. Saya nggak mau berkompetisi dengan itu. Yang saya inginkan kita berkompetisi dengan hati kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Jadi dia mau jadi tren atau tidak nggak masalah, ya kan? Jadi kalau misalnya itu udah bisa menggerakkan, kalau di sini ada 10 orang, 1 orang saja, saya udah merasa bersyukur, ya kan? Merasa sangat bersyukur. Kalau bisa separuhnya atau mayoritas, itu udah berkah buat saya. Bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di sini aja udah rezeki yang luar biasa, bos. Itu udah rezeki sangat luar biasa. Saya mensyukuri itu dan berterima kasih banyak bahwa saya mendapat kesempatan untuk juga turut menghidupkan atau menjaga nyala lilin saya. Nah, di sini kita saling menjaga nyala lilin itu. Karena bagaimanapun kebudayaan itu memang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dia bergoyang terus. Kita tidak tahu apakah dia akan tetap menyala atau kapan suatu saat akan mati. Kita melihat dalam sejarah banyak peradaban yang mati. Nah, dalam spekulasi itu dihukum Allah, itu udah apa gitu-gitulah ya, macam-macam. Wah, ini udah ada hukumnya ini, udah di Miswada udah cerita itu tentang wah udah tinggal nunggu Indonesia ini mendapatkan azabnya dari Allah gitu kan. Habis semua gitu. Terus dia teorinya gini. Ada yang teori 500 tahun, 200 tahun lah gitu-gitu. Saya enggak begitu. Yang memadamkan dan yang mempertahankan nyalanya tidak lain adalah diri kita sendiri. Nah, caranya adalah kembali percaya kepada manusia. Pada inti kemanusiaan. Pada inti kemanusiaan itu di sini kita menyebutnya hati. Ini istilah aja ya, bisa diganti. Pada hati. Nah, kalau misalnya ada tema-tema yang begini banyak, itu bagaimana kita membahas keseharian kita untuk sampai pada akhirnya kita memahami cara hati memenangkan masalah itu. Misalnya memenangkan kecenderungan koruptif kita itu bagaimana? Bagaimana hati memenangkan kecenderungan tren koruptif. Koruptif udah jadi tren. Nah, trendsetternya siapa? Itu banyak itu kan gitu kan. Nah, bagaimana hati menangkan itu? Jadi ini membangun budaya inside out. Bisa. Inside out tadi membangun perantara outside gitu ya. Membangun peralatan outside. Outside maksudnya tadi dengan 2 tren itu kan yang di luar. Yang ketemu dengan perantara lain di sana dengan set yang lain. Tapi kan ini inside out. Ya, kita bisa terjadi pada siapa setting saja, yang manapun. Karena memenangkan kehidupan, memenangkan kebudayaan yang luhur, yaitu memenangkan manusia buat saya.